Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang modernisasi. Nama saya Rahman Fauzi Akbar, akan menjelaskan pengertian dan faktor dari modernisasi. Nama saya Saka Asidki dari kelas 12 PS3 ingin menjelaskan tentang syarat-syarat modernisasi dan ciri-ciri modernisasi. Saya Yuda Arya akan menjelaskan gejala dan dampak modernisasi. Pengertian modernisasi menurut beberapa tokoh, yaitu menurut Sujono Sukanto, modernisasi ialah suatu bentuk perubahan sosial yang dilakukan secara terarah berdasarkan kepada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. Juga ada pengertian modernisasi menurut Wilbert E. Moore. Menurutnya, modernisasi sebagai suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional ke arah pola-pola yang lebih ekonomis dan strategis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Berdasarkan pengertian dari para tokoh tersebut, maka dapat diambil pengertian modernisasi secara umum adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi memiliki beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat modernisasi adalah yang pertama, perasaan takut akan disintegrasi atau berpecah belah. Yang kedua, adanya prasangka buruk terhadap budaya luar. Yang ketiga, sikap yang kuat dari masyarakat terhadap tradisi, yang berarti masyarakat yang berpegang teguh pada kebudayaannya dan tidak mau mengikuti, bahkan tidak mau tahu dengan perkembangan yang maju. Yang keempat, rasa takut dari masyarakat jika terjadi kegoyahan atau kemapanan. Perasaan takut masyarakat jika terjadi suatu kegoyahan yang nantinya akan membuat mereka sengsara atau hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka enggan melakukan perubahan. Adapun faktor pendorong modernisasi, yaitu yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain dapat menyebabkan manusia saling berinteraksi yang nantinya akan memunculkan suatu ide dan penemuan yang baru. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama membuka pikiran dan membiasakan berpola pikir ilmiah, rasional, dan objektif. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Penghargaan terhadap hasil karya seseorang akan mendorong seseorang agar termotivasi menghasilkan karya lain yang mendorong modernisasi. Yang keempat, orientasi ke masa depan. Pemikiran yang selalu berorientasi ke masa depan akan membuat masyarakat selalu berpikir maju dan mendorong terciptanya suatu ide atau penemuan baru. Syarat-syarat modernisasi terdiri ada 5 aspek. Yang pertama, cara berpikir yang ilmiah yang melembaga di dalam kelas penguasa ataupun juga masyarakat. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik yang betul-betul mewujudkan birokrasi yang baik, jauh dari KKN, dan juga semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik serta juga teratur juga terpusat dalam suatu lembaga atau badan tertentu. Contohnya seperti BPS, Badan Pusat Statistik, yang menjadi sumber data untuk pemerintah. Yang keempat, ada penciptaan iklim yang favorable dalam kurung kondusif di dalam masyarakat terhadap modernisasi, yakni dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Yang kelima, ada kedisiplinan yang tinggi namun tetapi tidak melanggar hak asasi manusia atau HAM warga negara. Ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri sendiri. Yang kedua, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Yang ketiga, sistem administrasi yang baik sehingga dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang mumpuni. Yang keempat, adanya sistem pengumpulan data yang teratur. Yang kelima, cara berpikir ilmiah melembaga ke dalam hidup penguasa maupun masyarakat. Yang terakhir, ada pencipta sesuatu yang disenangi masyarakat seperti penggunaan alat-alat komunikasi massa. Gejala-gejala modernisasi. Yang pertama, bidang sosial. Modernisasi di bidang sosial ini biasanya ditandai dengan semakin banyak bentuk kelompok-kelompok sosial atau lembaga baru dalam kehidupan masyarakat, di mana kelompok-kelompok sosial atau lembaga baru tersebut memiliki perbedaan kelas dan status sosial. Yang kedua, bidang budaya. Modernisasi di bidang budaya ini biasanya ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh pengaruh budaya luar.
Hal tersebut menjadikan budaya tradisional menjadi semakin pudar. Yang ketiga, budaya politik. Modernisasi di bidang politik ini biasanya ditandai dengan berjalannya sistem demokrasi, terjalinnya hubungan kerjasama. Yang keempat, bidang ekonomi. Modernisasi di bidang ekonomi ini biasanya ditandai dengan adanya perkembangan dalam sistem perekonomian. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat seperti jual beli dan kegiatan pasar semakin lama semakin mudah. Yang kelima, bidang teknologi. Modernisasi di bidang teknologi ini biasanya ditandai dengan adanya perkembangan telepon genggam yang memiliki banyak sekali kegunaan. Selain itu, banyak teknologi yang canggih pada masa modernisasi ini. Yang terakhir, bidang agama. Modernisasi di bidang agama ini biasanya ditandai dengan adanya kitab suci yang tidak lagi berupa buku atau lembaran, melainkan berupa aplikasi di dalam ponsel genggam. Dengan demikian, maka seluruh umat beragama dapat lebih mudah untuk membaca kitab suci dimanapun mereka berada hanya dalam satu genggaman. Dampak positif modernisasi. Adanya perubahan tata nilai dan sikap dari masing-masing individu. Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Memudahkan setiap individu dalam beraktivitas. Mendorong setiap individu untuk berpikir lebih maju. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemajuan dalam bidang transportasi dan kemajuan dalam bidang industri, menghasilkan alat-alat yang canggih, memperkuat integritas dalam masyarakat, dan meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Dampak negatif modernisasi. Pola hidup dari masyarakatnya menjadi konsumtif. Gaya hidup dari masyarakat yang kebarat-baratan, sikap masyarakat yang individualistik atau merasa dapat hidup sendiri. Terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi, banyak kriminalitas, tercemarnya lingkungan alam, dan adanya kenakalan remaja seperti pergaulan bebas, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.